di bawah di batu-batu udah merah-merah. Wah, ini nih lagi mens. Betul, nggak lama dari situ kadang-kadang yang satu lagi suka istilahnya kawin. Tapi mungkin karena keadaan ya, lingkungan tidak memungkinkan, jadi nggak jadi-jadi, malah kayak berantem gitu. Iguana kan diem nggak seperti binatang lainnya, loncat sana loncat sini. Menurut saya sih cukup ya karena yang penting cukup matahari buat dia gitu. Ya, aku kebetulan memang sejak aku masuk Islam beberapa tahun yang lalu, ritual ziarah itu baru aku kenal. Jadi, ya sekarang ziarah itu menjadi ritual sebelum puasa ya, ziarah ke kuburan kakek, nenek saya, keluarga suami saya, gitu-gitu. Itu menjadi ritual sih, yang dulu-dulu aku nggak pernah tahu. Untuk menyempurnakan ibadahnya nanti, Iga yang masih mendalami agama yang baru dipeluknya itu memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan yang tepat untuk meningkatkan keimanan. Apa ya, setiap tahun karena saya juga belum hebat dalam agama ya karena saya masuk Islam juga baru berapa tahun gitu. Setiap tahun ya aku mencoba untuk belajar lebih banyak lagi lah. Biasanya apa sih yang paling terasa berat buat Iga saat menjalankan ibadah puasa? Ya yang paling berat ya menahan emosi itu ya, emosi itu. Itu paling berat, apalagi perempuan. Wah, tolong deh. Itu cobaan paling berat kalau dalam satu tahun ya puasa itu. Seberapapun beratnya, tidak akan sebanding dengan nikmat dan pahala yang diperoleh dengan menjalankan puasa. Itulah sebabnya ia bertekad untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya sampai sekarang juga belum belum bisa lancar baca ngaji ya, belum bisa lancar ngaji. Terus biasanya tahun kemarin juga saya tarawih juga belum full ya. Insya Allah deh, insya Allah nambah tabungan. Pemirsa, berikut kabar yang datang dari Agus Wisman. Berkat ketekunannya merawat hewan melata iguana, tak terasa usia hewan asal Brazil ini telah mencapai 10 tahun. Gambar ini kami ambil beberapa waktu yang lalu. Saat itu, iguana binatang kesayangan Agus Wisman masih seukuran genggaman tangannya. Saat kami berkunjung lagi ke rumahnya, piaraan Agus Wisman itu sudah sebesar ini. Selain istri dan kedua putra-putrinya, kepada binatang langka inilah Agus Wisman mencurahkan kasih sayangnya. Lihat saja bagaimana dengan telatennya ia mengurus sang iguana. Penuh kasih sayang, personel Elva Singers ini memberi sang iguana makanan kesukaannya. Iguana aku tuh hampir 15 tahun, udah 15 tahun mungkin ya. Di aku aja udah 13 tahun. 13 tahun, karena pada waktu aku beli waktu itu panjangnya 30 cm, dan sekarang sama ekor udah semeter lebih ya. Rupanya selain pisang ini, ada beberapa jenis makanan lain yang dicatat Agus sebagai makanan favorit si iguana. Ini iguana bagian dari ya memang tidak menyulitkan ya. Makanannya juga cuma dikasih pisang, kemudian sayur-sayuran, kayak kangkung, roti, dan paling suka bolu. Wah, bolinya yang enak tapi. Saking sayangnya, iguana yang sudah seperti kucing ini ia biarkan berkeliaran di dalam rumah. Namun mengingat badannya yang kian membesar dan panjang, terpaksa iguana itu harus mau ditempatkan di kandangnya di depan rumah Agus Wisman. Pemeliharaan juga gampang ya. Kita taruh aja. Kadang-kadang juga waktu masih kecil sih suka masuk ke rumah saya diemin aja gitu. Tapi kalau sekarang udah gede takut ngerusak pernik-pernik saya. Untuk iguananya itu, Agus rela melakukan apa saja, termasuk memberikan perawatan yang terbaik saat sang iguana jatuh sakit. Ia sampai merelakan waktu untuk membawanya ke rumah sakit khusus hewan. Makanya kalau sakit di opname kan di rumah sakit hewan di Ragunan sini udah 2 kali.
Dari Tebet dibawa ke sini, nggak mau makan, terus kotorannya banyak putih-putihnya. Kata dokter, ini mungkin kaget aja atau ada kotoran-kotorannya nggak dibersihin dan lain sebagainya. Disuntik sama dokter, kicit dah. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Sebenarnya selain iguana, Agus pun sangat menyayangi binatang lain. Ia pernah memelihara kucing, ular, dan jenis binatang lainnya. Karena kecintaannya terhadap binatang itulah, ia sedikit kesal jika ada orang yang memperlakukan binatang secara semena-mena. Saya suka salut atau saya suka bisa memaklumi kalau ada orang pencinta binatang. Dulu ada Brigitte Bardot, artis dari Amerika sana. Dia tuh pencinta binatang sampai benar-benar di rumahnya sendiri membela. Dia akan kalau ada binatang-binatang yang teraniaya, dia bela. Kemudian dia sendiri juga pelihara binatang-binatang. Ya memang itu yang seperti yang saya rasakan gitu ya. Itu sebabnya meski hanya seekor iguana, ia memberikan tempat yang cukup layak sebagai ruang hidup sang iguana, termasuk menyediakan pasangan hidupnya. Jadi kalau saya lihat di bawah di batu-batu udah merah-merah, wah ini nih lagi mens. Betul, nggak lama dari situ kadang-kadang yang satu lagi suka istilahnya kawin. Tapi mungkin karena keadaan ya, lingkungan tidak memungkinkan, jadi nggak jadi malah kayak berantem gitu. Karena kan diem nggak seperti binatang lainnya loncat sana loncat sini. Menurut saya sih cukup ya, karena yang penting cukup matahari buat dia gitu. Pemain sinetron Ratna Listy belajar bahasa Mandarin. Menurutnya, kegiatan baru yang dilakukannya ini untuk menambah kemampuannya sebagai presenter di berbagai acara yang banyak dihadiri oleh etnis keturunan. Jangan heran kalau mendengar Ratna Listy lancar berbahasa Mandarin dengan para penontonnya di atas panggung. Ia memang sedang menekuni bahasa asal negeri Cina itu sejak beberapa bulan yang lalu. Awal ketertarikan Ratna Listy terhadap bahasa rumit berhuruf kanji itu dimulai saat ia rajin memenuhi panggilan untuk bernyanyi dengan bahasa Mandarin di hadapan para penontonnya yang rata-rata masyarakat keturunan Tionghoa. Sekedar menghafal lagu ia bisa, tetapi penghayatan dan memahami artinya, Ratna Listy mengaku buta. Komunikasi yang biasanya ia jalin dengan para penonton pun tidak mungkin ia lakukan mengingat kesenjangan bahasa. Untuk memperlancar pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari bahasa Mandarin. Penampilanku sering mengharuskan aku menyanyikan lagu Mandarin. Dan aku menyanyi di depan orang-orang Cina gitu kan. Alangkah baiknya kalau aku bisa sedikit berbahasa Cina gitu. Sehingga kalau nyanyi bahasa Mandarin bisa lebih menjiwai. Terus saya bisa sedikit komunikasi dengan penonton. Di awal-awal pelajaran, ia hampir saja patah arang mengingat begitu sulitnya mempelajari bahasa yang sama sekali ia tidak mengerti cara membacanya. Karena kalau di Mandarin itu ada nada-nada khusus yang satu kata nadanya beda, itu artinya udah beda gitu. Kalau bahasa Inggris kan nggak, kata itu ya udah biarpun dinadain apa juga artinya itu gitu. Kalau di Mandarin enggak. Dari how aja, how kalau nadanya nada 3 tuh how, turun dulu itu artinya baik. Tapi kalau how gitu nada 4 kayak orang nyentak gitu, how itu artinya tanggal, kan beda-beda gitu loh. Selain untuk keperluan pekerjaan, bahasa Mandarin yang dipelajari Ratna Listy rupanya memiliki banyak manfaat. Ia jadi semakin mudah untuk berbisnis dengan rekan bisnisnya yang keturunan Cina. Bisa jadi suatu saat kalau memang ada kesempatan untuk berbisnis dengan orang Cina, aku sudah punya modal duluan gitu kan. Saya belum tahu apakah itu bakal ada kemungkinan ke sana, tapi yang jelas aku sudah prepare dulu, sedia apain sebelum hujan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari depan Anda.
Jangan lupa saksikan Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.